Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang sangat kami hormati keluarga besar Syekhona Khalil, wabil khusus Kiai Haji Fakhrillah dan semua keluarga santri yang saya hormati. Ini acara ngaji yang memang permintaan Gus Yofur dan saya supaya memang benar-benar memperingati Syekhona Khalil. Jadi kalau tanpa kitab beliau nanti ini namanya ngaji Gus Bah, bukan ngaji Syekhona Khalil. Jadi kalau sampai saya sesatkan itu saya tidak tanggung jawab. Tapi kalau ada kitabnya, kitab ini saya dikasih Gus Ismail itu sudah 3 bulan yang lalu. Jadi beliau sering ke rumah saya ngasih kitab ini. Cuma saya yang agak kecewa ya, kecewa dengan isi kitab ini satu, tapi kecewa yang baik. Dulu ketika saya kecil, itu yang paling saya kenang dan semoga ini yang nyata. Itu kalau Syekhona Khalil diundang takziah, ada orang meninggal. Itu kalau beliau nalkin hanya gini, pokoknya kamu kalau ditanya malaikat, tanya macam-macam, bilang nunggu saya. Nah ternyata di kitab ini beliau ngajarkan cara jawab. Itu saya agak kecewa, saya ingin seperti itu saja. Jadi makanya ini lajnah harus mensarai gitu. Karena keinginan publik itu suka yang itu aja ya. Kalau ditanya malaikat, nunggu apa? Syekhona Khalil, nunggu ketua katanya. Nah khawatir saya Syekhona Khalil juga nunggu ketuanya lagi. Nunggu ketuanya lagi sampai akhirnya mungkar nakir ngadepi Rasulullah SAW. Itu kira-kira sudah tidak berani tanya lagi. Karena tidak mungkin kan Nabi ditanya, waman Nabi yuka, Nabi kamu siapa? Wah itu kan sembrono sekali itu. Jadi dan apa ya, meskipun itu cerita mulai kecil ya perlu dicatat, saya ketika satu sanawi ngaji di abahnya Gus Yofur pernah diajak bapak saya satu sanawi ya kira-kira tahun 86-87 ziarah Syekhona Khalil sama Batu Ampar. Ketika itu diminta bapak saya khataman. Karena sanad bapak saya itu hafal Quran. Di antara sanadnya itu lewat Badullah Salam terus lewat Kiai Said Sampang di antara sanad beliau. Tentu beliau punya sanad banyak termasuk lewat Mbak Arwani, Mbak Munawir dan seterusnya. Kalau soal kesamaan sanad kita dengan Syekhona Khalil jelas ya, karena misalnya saya, Mbah Mun, Mbah Zubair, Kiai Fakih Mas Kumambang, ngaji sama Mbah Mahfud Termas, ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato, Sayyidul Liana, ngaji sama Sayyid Zaini Tahlan. Di sini ditulis bahwa min masyayikhi Syekhona Khalil adalah Sayyid Zaini Tahlan. Ya terus sampai Utsman Ad-Dimyati, seterusnya sampai Rasulullah SAW. Nah semoga sanad yang benar adalah kalau ditanya malaikat cukup jawab nunggu apa? Ketua ya. Sehingga saya minta sama Lajnah Turos supaya nyarai pertanyaan itu boleh dijawab atau boleh diserahkan ke pimpinan gitu. Karena ini supaya cerita yang beredar yang sudah menyenangkan ini tidak direvisi gitu. Kan kasihan masyarakat. Karena diantara imam yang baik adalah wa imamu qaumin wa hum lahu radun. Ngimami masyarakat yang nuruti selera orang banyak gitu. Jadi di polling saja, kira-kira seleranya masyarakat suka jawab sendiri apa pasrah pimpinan? Kira-kira itu? Pasrah ya sudah, nanti ditambahin wafi ba'di riwayah kata. Karena ini saya baca, karena saya dikasih lama sekali oleh Gus Mail. Saya sampai tahu ya karena ya beliau mondok di Anwar beberapa kali juga. Ngaji ya, ngaji bareng-bareng sama saya, ngaji mahal. Kemudian yang saya kenang dari komentarnya Lajnah, meskipun saya ya setengah setuju setengah enggak ini Lajnah harus mendengar, ini bukan kritik, saya mengingatkan saja. Di antara materi di sini disebutkan Syekhona Khalil, meskipun cerita istiqdatil maut, tapi beliau masih sempat mengeropi kalimat-kalimat dalam kitabnya. Kata Lajnah, ini untuk mengingatkan bahwa syarat wali itu harus alim gitu. Jadi itu yang saya agak ngeritik Lajnah, karena
itu cerminan komentarnya Lajnah sebetulnya. Kalau Syekhona Khalil sendiri akan membiarkan Allah ya falu mayasa. Jadi Allah boleh ngangkat wali yang tidak alim, itu saya yakin. Tapi di sini Lajnah, karena begini ya, ini bukan kritik ya, masukan supaya gak tersinggung. Karena begini ya, kalau dalam ilmu wali itu beda dengan ulama ya. Kalau pikirannya Imam Syafi'i, ulama itu mesti wali, tapi kalau wali tidak mesti ulama. Jadi artinya wali itu boleh lah dari orang yang nggak terlalu alim. Tapi di takriran ini di Muqaddimah seakan-akan wali itu harus alim. Kalau menurut saya, ya orang alim itu mesti wali, tapi wali tidak harus alim. Karena kritik saya itu bukan apa-apa, karena kasihan sampean semua nggak mungkin jadi wali gitu. Kalau syaratnya ketat-ketat itu. Jadi ini mewakili suara publik. Karena saya sering rebukan sama Gus Adin, Gus ini bagus ini, semua mic ingin dipakai ngaji. Jadi cara berpikir positif, jangan kok, wah ngajinya udah profesional, mic-nya gonta-ganti. Tidak, cara berpikir ya semua mic ingin dipakai ngaji gitu. Saya ini itu pengagum Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu orang yang paling saya kagumi karena kalau ngendikan itu semuanya dibikin gampang. Ya Imam Syafi'i, orang yang tadi nyucup Anda, setelah di luar ngerasani Anda, menghujat Anda itu gimana ya? Ya berarti saya wibawa, di depan saya tidak berani. Gitu. Jadi nanggapinnya itu enteng saja. Itu separuh dari kampung kamu itu benci kamu, gayanya hormat. Ya baguslah kalau benci gak akan utang duit. Katanya. Orang tuh kalau neng-nengan itu kan gak akan minta tolong. Kamu pernah diutangi orang yang benci kamu? Tapi kalau teman, wah bahaya sekali itu. Jadi Imam Syafi'i itu enak saja melihat hidup itu gampang saja. Saya teruskan ya, pentingnya alim nahwu. Kalau belajar itu cari sisi ekstrimnya. Makanya dalam Muqaddimah yang saya setuju adalah betapa bahayanya kita kalau punya wali yang tidak alim. Meskipun wali tidak harus alim-alim banget, tapi kita tentu melihat Syekhona Khalil itu orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Itu beda. Orang alim yang wali, bukan wali yang alim. Tapi orang statusnya alim dulu, baru min lawazimil alim beliau itu wali. Nah ini kenapa penting? Karena begini, saya ini kan nekuni Quran ya, karena bapak saya hafal Quran, saya harus nekuni Quran. Itu trauma terburuk dalam sejarah Islam. Itu sebenarnya masalah lahnal khitab atau lahnal kalam. Itu sejarah terburuk. Sehingga masyhur awal dikarangnya nahwu karena ada orang Arabi ketika ketemu Sayyidina Umar, kila Sayyidina Ali. Dia frustasi gitu, tidak akan dapat rahmat dari Allah karena cara baca dia innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulih. Dia baca Allah itu tidak punya urusan dengan orang musyrik, juga tidak punya urusan dengan Rasul, karena dia baca dengan jar diatafkan minal musyrikin. Sehingga yang masyhur itu dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Kemudian beliau mutus Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk ngarang nahwu. Itu kata cerita yang terkenal. Tapi cerita itu sebetulnya agak separuh salah. Mohon Lajnah membenarin. Jadi sebagian riwayat itu agak diprovokasi sebetulnya. Abdul Aswad itu orangnya sufi. Sufi wali kumul. Dia disuruh ngarang nahwu enggak mau. Terus si Amir saat itu kila Sayyidina Ali menyuruh orang disuruh salah di depannya. Jadi itu agak-agak drama. Menyuruh orang yang disuruh salah di depan. Ketika salah tadi, kesimpulan tadi innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih, terus kamu datang ke rumah saya ajarin. Ini bahaya sekali kalau Quran kamu baca model gini. Sehingga terus dikarang bab ataf pasti. Jadi ada versi dua, yang satu nganggep itu alami, yang satu memang karena Abdul Aswad nggak mau ngarang nahwu. Sampai tadi dengan tanda kutip ada drama waqiah, kejadian seperti itu, terus beliau baru ngarang nahwu. Terus kedua, Nabi sendiri zaman Sugeng, ini kenangan saya ngaji Sab'ah. Nabi itu zaman Sugeng sebetulnya beberapa lughot, meskipun ini bukan riwayat yang valid-valid amat. Itu ada orang yang kalau manggil Nabi itu bukan ya Nabi Allah, tapi ya Nabi Allah. Meskipun kesalahan ini bagus. Sehingga Imam Asim mengatakan sebetulnya qiraah bil hamzi itu sah. Karena lafadz Nabi Allah itu bukan mahmus ya, tapi bukan nakis ya, tapi mahmus lam.
Saya ulang lagi ya. Jadi sebetulnya kalau kita fair kan naba'a yang ba'u naba'an itu mah muslam. Karena Nabi itu man naba'a anillah, orang yang menceritakan tentang Allah. Maka harusnya ya Nabi Allah. Buktinya fiilnya pakai nabi ibadi. Pakai hamzah. Nabi ibadi. Ceritakan ke hambaku. Ani anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Sehingga dalam qiraah sab'ah kalau Imam Nafi' baca itu wan nabiin. Bukan wan nabiin tapi wan. Dan itu ngenakkan kita. Ngenakkan kita itu begini. Andai kan tidak ada bacaan seperti itu, maka kita akan mengira huzuan itu nakis wawi. Padahal tidak, dia mahmus lam. Buktinya ketika madi haza'ah yaza'u hus'an. Allahu yastahzi'u pakai hamzah. Andai kan tidak ada qiraah sab'ah, maka orang ngira itu nakis wawi dan sampai nyari kamus nganti mati, hidup mati lagi gak ketemu. Ketemunya itu di mahmus. Sehingga saya suka kalau ada wali atau ulama ngarang nahwu itu suka. Saya termasuk suka baca nahwunya Syekhona Khalil. Dulu ketika saya kecil terkenalnya Syekhona Khalil itu bisa mengalfiahkan menjadi ilmu hakikat atau menghakikatkan alfiah. Begitu juga Kiai Jazuli Pelosok. Dan itu ketika kita sudah hafal alfiah, hafal terus paham, itu memang benar-benar itu jadi nasihat yang luar biasa. Contoh-contoh yang ada di alfiah. Nah, kenapa itu penting? Karena andai kan tidak ada qiraah sab'ah, kita itu tidak pernah tahu kalau kufuan itu mahmuslam. Tapi kalau ada yang baca kuf'an atau kufuan, kan terus enak gitu. Dan Allah tidak ada siapapun yang menyamainya. Makna menyamai itu kan dari kuf'an, bukan kufuan. Karena kalau kufuan kita anggap kayak ghuzwan atau apalah yang kira-kira mirip-mirip nakis wawi. Artinya begini, jangan sampai orang yang punya otoritas ilmu itu gak ngerti sorof. Gitu. Nanti bahayanya nanti nakis dikira mahmus, mahmus dikira nakis. Itu betapa bahayanya. Saya itu punya kitab yang di situ diceritakan ironis-ironisnya atau naifnya qori yang baca secara salah. Punya banyak kitab lah tentang itu. Di antaranya adalah ada seorang khotib itu pas khutbah baca ayat wala tangkihul musyrikati hatta yu'min wala amatum mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Terus dia masih baca wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu, masih baca bi fathit ta. Sehingga maknanya menjadi begini. Wala tangkihulan ojo nekai sira kabeh para lelaki, ojo nekai al musyrikin ing lanangan-lanangan musyrik. Jadi semua yang Arabi itu bilang, kebetulan si pinggirnya Arabi tadi ulama, kalau ndak jadi masalah besar. Apa betul itu Quran? Kalau Quran seperti itu hebatnya di mana? Karena berarti kan maknanya wahai para lelaki muslim jangan menikahi lelaki musyrik. Terus kata si ulama tadi, enggak itu enggak Quran, itu kelirunya khotib. Itu khotibnya yang enggak pernah ngaji. Terus yang benar gimana Pak ulama? Yang benar itu yang ayat kedua atau alinea kedua itu bidomit ta wala tungkihul musyrikin. Artinya maknanya wala tungkihu lan ojo nekahno sira kabeh ayyuhal auliya aibanatikum, tentu maf'ul behnya dibuang, putri-putri kalian semua, atau mauliyatakum ya kalau pakai umum yang Anda waleni, kamu jangan pernah menikahkan perempuan yang kamu waleni dengan lelaki musyrik. Dan kita betapa fatalnya ketika tak yang kedua kamu baca fat, itu kualitas balaghahnya hilang, kualitas maknanya hilang, macam-macamnya hilang. Hanya kesalahan dalam membaca tak bil fathi, bukan bid. Karena kalau bidomi jelas dari angkaha yungkihu ingkahan, berarti khitabul lil auliya. Wala tungkihu ayyuhal auliya. Banatikum ing anak-anak wedon sira kabeh, aja mbok nikahno anakmu wedok al musyrikin ing lanangan musyrik. Itu terus clear. Artinya gini, kita misalnya punya guru terkenal wali, sudah dicucupi orang banyak, terus nahwunya salah. Itu Jibril mesti bingung, ini Quran saya kok jadi gini, itu gimana itu? Kan kecewa kan, nurunkan dengan afshahil lughat, dengan kelas terbaik, kemudian dibaca dengan secara salah. Fatalnya lagi kalau salah digo wirid mandi, lebih parah lagi.
Karena nanti yang baca benar nggak berani karena takut nggak mandi. Makanya saya seneng kalau ada ulama kayak Syekhona Khalil terkenal wali tapi juga terkenal an-nahwi. Saya dulu ngaji Mbah Mun itu Jamul Jami' loh, kitab yang bulatnya Masya Allah. Seneng saya sama ngaji ulama yang kitab-kitab nahwu yang bulat-bulat. Mbah Mun itu sampai sepuh ya baca Ibnu Aqil, sampai sepuh. Itu memang seakan-akan jadi peringatan bahwa syaratnya ulama yang jadi wali, bukan wali yang menjadi ulama, itu memang harus mutabakhir bil lughatil arabiyyah atau bil lisanil arabi. Kalau istilahnya Quran itu bil lisanil arabi. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bil lisanin arabiyyin. Jadi kalau ini di kitab Isti'dadul Maut maupun Taqriratu Syekhina Khalil itu tetap harus dianalisis sebagai tadi. Jadi ngaji nahwu itu adalah dimulai karena cari ekstrimnya. Termasuk mahdhuf. Mahdhuf itu harus dipelajari. Di sini saya juga baca banyak tentang mahdhuf. Meskipun beliau tidak menyontohkan yang ekstrim, tapi kalau saya suka menyontohkan yang ekstrim. Misalnya begini. Sampean yakin Fatihah itu kalamu apa enggak? Kalamu kan? Coba kalau tanpa mahdhuf, Allah ngendikan pada Nabi Muhammad iya kana budu. Muhammad, kepadamu kami menyembah coba. Berarti Allah menyembah Nabi Muhammad. Betapa bahayanya kalau kita agak ngerti nahwu, bahwa dalam sekian lafaz kadang ada mahdhuf, ada muqaddar. Maka semua tafsir mesti mengingatkan wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya kana budu qulu. Karena itu satu-satunya cara. Jadi iya karena butuh tetap kalamu, tapi prosesnya begini. Muhammad, mulai sekarang kamu bilang iya karena butuh. Terus Nabi menirukan iya karena butuh. Jadi hadal kalam tarbiyatun minallah, tapi untuk dilafatkan Kanjeng Nabi. Bukan Allah melafatkan itu kepada Kanjeng Nabi. Itu kalau nggak ngerti nahwu maka iya karena butuh. Oh iya karena butuh kalamu, berarti qaulullah lin Nabi. Terus kamu bayangkan Allah ngertikan kepada Nabi iya butuh. Fatal gak itu? Fatal, makanya dibutuhkan kecakapan ahli nahwu yang mengharuskan, ya saya ulang lagi, yang mengharuskan itu diberi takdiran, yaitu qulu iya karena. Itu ibarat saya punya anak terus saya bilang, "Jong katakan jenengan bapak kula. Anda bapak saya." Kan tentu anak saya tak bilangin, "Kamu bapak saya, jenengan bapak saya." Berarti anak saya terus menirukan jenengan bapak saya. Tanpa ditakdirkan itu berarti tahakkum menghukumi anak itu bapak saya, kan kacau. Itu ahli nahwu yang termasuk contoh terakhir betapa pentingnya nahwu atau balaghah atau apa saja. Di balaghah misalnya diajarkan mawadiul fasli wal wasli. Di antara mawadiul fasli adalah dua kalimat yang qailnya berbeda harus difasal. Kemudian fasal ini oleh ulama tajwid disebut waqaf. Ada yang menyebut taktek, ada yang menyebut saktah, itu urusan ulama tajwid. Tapi kita ngikuti itu yang disebut saktah. Kenapa itu penting? Malah penting sekali, karena tanpa itu tidak bisa. Misalnya, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitaba walam yaj'allahu iwaja. Coba kalau tanpa saktah, walam yaj'alan ora gawe sapa Allah lahu ing Quran, ora digawe iwajan, ora digawe bengkok, qayyiman ora digawe jejeg. Jadi Quran ya agak jejeg, agak bengkok. Itu kan fatal sekali. Karena takut makna seperti itu, maka tidak boleh tasallutul amil, yaitu walam yaj'al ke lafadz iwaja. Tapi ini satu mafhum. Jadi maknanya walam yaj'alahu iwaja, Allah tidak bikin Quran itu bengkok. Kesaktah. Maknanya agak bengkok itu apa? Qayyimah. Nah, dengan fasal ini maka lafadz ini dimaknani secara kesimpulan, bukan ada tasallutul amil, amil walam yaj'al mengamalkan ke qayiman. Kalau itu berarti bahaya, berarti walam yaj'al lahu qayiman. Oh, itu bisa kafir. Jadi artinya gini, andai kan kita punya guru terkenal wali keramat, terus baca walam yaj'al lahu qayiman, terus kita curiga ini wali model apa kok nyifati Quran seperti itu kan? Harus digredel itu kewaliannya. Artinya apa? Dengan Syekhona Khalil bisa ngarang kitab nahwu seperti ini, Manzumah Nuzhati Tulab ini mentakriri. Itu menurut saya itu garansi yang kesekian, garansi yang otoritatif bahwa beliau wali betul. Karena memang syaratnya wali itu harus menyelamatkan naskah.
Karena agama ini dibawa oleh Quran dan hadis, semuanya berbentuk naskah. Kita bisa membayangkan kalau ulamanya atau walinya saja membaca naskah itu secara apa? Maka dalam guyonan-guyonan ulama dulu sampai ada masyhur itu guyonan itu. Cuma ini nggak ada riwayatnya, hanya guyonan. Ada orang mati gara-gara titik. Gurunya itu memijazahkan habbatun sauda dawaun min kulli apa? Ya, artinya jintan hitam itu obat dari segala penyakit. Muridnya itu naskahnya tuh hayatun sauda, ular hitam. Karena kalau habba itu bebijian, kalau hayah itu ular hitam itu kan artinya kobra. Dicari, dipatok, terus takobal wa min aminkum takobal ya karim. Itu gara-gara salah naskah, tapi yu'addi ilal maut itu gara-gara apa? Sehingga saya mohon sama ini lajnah, kalau meneliti satu ilmu itu cari sisi ekstrimnya. Nanti kelihatan betapa pentingnya nahwu, pentingnya sorof, pentingnya nahwu yang detail. Ya nahwu yang detail kayak tadi yang sampai mahdzuf tadi. Makanya semua tafsir sampai lihat itu mesti sebelum ia kena butuh wa yuqaddaru qabla qauli ta'ala ia kena butuh qulu. Karena tanpa itu kamu bayangkan hadza kalamullah li nabi. Terus redaksinya iya karena kan enggak kebayang seperti itu. Yang kebayang adalah Muhammad katakan ke saya kalimat atau kata iya. Ya, jadi saya mempelajari naskah-naskah Syekhona Khalil, tapi khusus yang soalul malaken mungkar nakir itu naskah itu tolong lajnah menambahi takriran tadi supaya menguntungkan kita. Gunanya apa? Kita kalau seneng wali tapi tidak dapat untungnya kan gitu. Karena kita semua ini ibadah tujar, mau loyal ya kalau ada untungnya, kalau enggak ya enggak. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.